Halo fans Marvel dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Masih dengan rangkuman serial Marvel buatan Netflix, kali ini kami kisahkan seluruh alur dari Iron Fist season pertama. Langsung saja kita simak videonya. Danny Rand adalah anak seorang milioner yang memiliki perusahaan bernama Rand Corporation. Namun, mereka sekeluarga mengalami kecelakaan pesawat 15 tahun yang lalu. Danny ternyata selamat dari kecelakaan itu dan dia masuk ke kantor keluarganya. Namun dia diusir karena penampilannya seperti gelandangan. Walaupun diusir, dia tetap mencoba masuk, namun kali ini dia menggunakan ilmu bela dirinya. Sampai akhirnya dia berhasil masuk ke ruangan pusat kantor tersebut. Di sana, ada pegawai bernama Ward dan Joy Matcham yang menjalankan bisnis itu sekarang. Mereka berdua tidak percaya bahwa pria itu adalah Danny Rand yang mana adalah sahabat mereka di masa lalu. Danny kemudian tidur di taman kota pada malam itu. Dan di pagi harinya, saat melakukan gerakan Tai Chi di salah satu sudut taman, dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Cullen Wings. Cullen sedang menempelkan lembaran iklan tentang usaha bela dirinya. Di sana Danny dan Cullen mengobrol walaupun Cullen terlihat agak risih. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Ward masuk ke sebuah ruangan rahasia. Di sana ia bertemu dengan ayahnya bernama Harold Matcham yang diberitakan meninggal 10 tahun yang lalu akibat penyakit kanker. Namun selama ini, dia yang menjalankan perusahaan Rand Corporation di balik layar. Dia memantau setiap gerak-gerik anaknya dari ruangan rahasia tersebut. Dia juga mengetahui bahwa Danny datang ke kantornya dan memiliki rencana mengenai hal itu. Keesokan harinya, Danny datang lagi ke kantor dan di sana dia bertemu dengan Joy. Joy kemudian menawarkan segelas teh, namun setelah meminumnya, Danny kemudian pingsan. Dan saat terbangun, Danny sudah diikat di sebuah rumah sakit jiwa. Dokter yang ada di sana menanyakan jika dia Danny Rand, bagaimana caranya bisa selamat dari kecelakaan pesawat. Danny kemudian mengatakan bahwa dia dibawa oleh sekumpulan biksu dan di sana dia dilatih kungfu. Dokter itu kemudian hanya heran mendengar penjelasan dari Danny. Danny kemudian mencoba menelpon Cullen untuk membantunya. Dia mendapatkan nomor Cullen dari lembaran iklan bela dirinya. Namun jelas Cullen menolaknya. Bahkan Ward kemudian mendatangi Cullen dan mengatakan Danny itu gila. Akibat mendengar perkataan Ward tersebut, malah membuat Cullen menjadi penasaran dan ingin mendatangi Danny. Danny kemudian meminta tolong untuk diambilkan permen yang disimpan oleh Joy di lemari. Joy kemudian menurut saja dan memberikannya untuk Danny. Malam harinya, Danny memisahkan permen yang berwarna coklat dan mengirimkan kembali ke Joy. Joy di sini kaget karena hal itu mengingatkannya semasa kecil. Akhirnya di suatu malam Danny berniat kabur dan memukul pintu besi dengan kekuatan Iron Fist-nya. Kemudian Danny tinggal sementara di tempat Cullen dan berlatih berdua di sana. Sampai suatu hari, Danny mengunjungi Joy yang masih tidak percaya bahwa dirinya selamat. Joy kemudian mengajak Danny masuk dan menawarkan uang dalam jumlah miliaran supaya Danny mau menandatangani sebuah perjanjian. Perjanjian yang mengharuskan Danny mengganti nama dan tidak mengganggu perusahaan Rand. Namun jelas, di sini Danny menolaknya. Danny pun kemudian menemui Jeri Hogarth yang dulu bekerja dengan ayahnya. Danny menanyakan apakah dia hanya pantas mendapatkan uang 1 miliar tersebut. Namun Jeri mengatakan bahwa Danny pantas mendapatkan triliunan dari harta perusahaan. Mereka hanya butuh bukti bahwa dia benar-benar Danny Rand. Namun keluarga Mitchum sudah membakar semua bukti itu terlebih dahulu. Ternyata ada sebuah mangkuk yang dulu merupakan hasil karya Danny. Dan dari sana ada sidik jari milik Danny yang masih tertinggal. Sidik jari itu cukup untuk menjadi bukti dan akhirnya Danny menang dan berhak untuk 50% dari saham perusahaan Rand.
Sampai di saat rapat pertamanya, Danny tidak mengerti sama sekali tentang bisnis perusahaan dan malah memberikan pendapat yang merugikan bagi perusahaan, seperti membagikan gratis obat-obatan yang mereka jual. Suatu malam, Danny mengikuti Ward menemui ayahnya. Karena tidak bisa masuk, Danny mengendap-endap lewat jendela. Namun tiba-tiba, Danny didorong dan dia terjatuh. Tetapi dia masih bisa selamat. Besoknya, Harold malah menemui Danny. Dan Harold penasaran dengan kekuatan Iron Fist yang terekam di CCTV rumah sakit. Akhirnya Harold juga menceritakan bahwa dia dihidupkan kembali oleh The Hand. Namun dia harus mengikuti perintah dari The Hand tersebut. Dan selama ini, perusahaan Ren juga ternyata bergerak di bawah bayangan para The Hand. Di sini Harold meminta bantuan dari Danny untuk mengatasi para The Hand ini, yang mana adalah sebuah kebetulan karena tugas dari Iron Fist sendiri adalah untuk membasmi para The Hand. Suatu malam, saat Joy dan Danny sedang bersantai di kantor, mereka didatangi sekumpulan orang yang menggunakan kapak dan ingin menculik Joy. Danny bertarung dengan mereka dan berhasil kabur ke tempat Cullen. Cullen juga ternyata petarung jalanan yang sangat tangguh. Dan dari kegiatannya itu, dia punya informasi tentang geng kapak tersebut yang mengarah ke sebuah restoran Cina. Di sana Danny menanyakan tentang The Hand. Pemimpinnya langsung takut dan meminta maaf kepada Danny. Keesokan harinya, Danny mendapatkan paket yang isinya tanda dari Madame Gao. Ternyata itu bukan tanda tanya melainkan lambang naga yang ada di dada Danny. Namun bedanya, tanda itu tidak memiliki sayap. Scene kemudian berlanjut memperlihatkan narkoba jenis baru dari Madame Gao. Narkoba tersebut tidak perlu disuntik, hanya ditempelkan di tangan. Danny pun memberikan informasi tentang narkoba tersebut kepada Ward. Namun Ward tidak tertarik dan dia hanya mau mengurusi bisnis perusahaan ini. Scene kemudian berlanjut di tempat Cullen dan di sana ada Claire yang mengambil kelas karate. Di sana Danny ingin Cullen membantunya untuk mengatasi bisnis narkoba tersebut. Mereka pun kemudian beraksi pada malam hari. Kemudian Danny ingin melihat lebih dekat ke dalam sebuah kontainer. Namun sayangnya dia terkunci dan dibawa oleh truk tersebut. Di dalamnya ternyata ada pembuat narkoba dan seorang penjaga. Danny dan penjaga itu kemudian bertarung, namun sayangnya si pembuat narkoba itu tertusuk. Mereka pun kemudian melompat dari truk ke mobil yang dikendarai oleh Cullen. Mereka kemudian membawa orang tersebut ke kediaman dari Cullen. Pembuat narkoba itu mengatakan bahwa dia terpaksa melakukannya karena anaknya diculik oleh The Hand. Claire sendiri tampaknya tidak asing dengan nama tersebut. Scene kemudian berpindah ke Madame Gao yang didatangi oleh Danny. Mereka kemudian melakukan ritual tantangan dengan perjanjian yang kalah harus meninggalkan kota ini. Sebagai tantangannya, Danny harus bisa mengalahkan 3 orang, yaitu 2 orang saudara yang menggunakan pisau dan wanita pembunuh yang meracuni dengan ciumannya, dan yang terakhir, pria yang ahli dalam bermain tombak. Setelah pertarungan terjadi, Danny kemudian bisa mengalahkan semua petarung hebat tersebut. Melihat hal itu, Madame Gao ingin supaya Danny membatalkan ritualnya dan mengancam akan membunuh anak. Akhirnya, Danny menyerah dan membatalkan ritualnya. Namun ketika akan menghajar Madame Gao, dia dilempar oleh kekuatan tenaga dalam milik Madame Gao. Suatu malam, Danny bersama Cullen semakin dekat dan mereka nonton bokep kungfu. Sampai paginya, Joy mengajak Danny untuk rapat di kantor karena ada bisnis yang sangat penting. Namun di sini Danny mengatakan dia tidak bisa mengurus bisnis tersebut karena dia sedang berurusan dengan para ninja. Terlihat semua orang menjadi kecewa, bahkan semua anggota berencana untuk memecat Danny. Ward kemudian memutuskan untuk pergi berlibur meninggalkan Joy untuk mengurus kantor. Namun, ketika di perjalanan, rekening Ward tiba-tiba kosong dan dia langsung menemui ayahnya. Ayahnya ternyata tidak memperbolehkan Ward untuk berlibur. Merasa semua sudah keterlaluan, Ward kemudian membunuh ayahnya sendiri dan membuangnya ke sebuah rawa. Scene kemudian berpindah di mana Danny menemukan fakta bahwa ada sebuah pabrik milik mereka yang ada di Cina, yang sudah mereka kunjungi sebelum kecelakaan pesawat terjadi.
dan diketahui pabrik itu dijalankan oleh The-Hand. Danny kemudian menyusup ke dalam pabrik itu dan berniat membakar semua tempat itu. Namun Madame Gao dan orang-orangnya datang ke sana. Claire kemudian memperingatkan mereka dengan membunyikan klakson. Cullen bertarung dengan seorang ninja wanita, sementara itu Danny mengajar Madame Gao. Namun dia dihalangi oleh pendekar mabuk dan terjadilah sebuah pertarungan. Akhirnya mereka memasuki ruangan dan mereka bertarung dengan bodyguard milik Madame Gao sampai salah satunya tertusuk dan tewas. Di sini Danny tersadar bahwa bodyguard itu ternyata adalah pilot pesawatnya saat kecelakaan dulu. Danny langsung berpikir bahwa Madame Gao adalah orang yang membunuh keluarganya dan dia kemudian mengeluarkan kekuatan Iron Fist yang sangat dahsyat. Namun sama seperti Daredevil, Iron Fist ini tidak membunuh lawannya dan memilih membawanya sebagai tawanan. Scene kemudian berlanjut ke Harold yang ternyata masih hidup. Dia juga memaafkan Ward yang sudah membunuhnya, namun Ward merasa sudah cukup dan tidak mau lagi diperintah. Ward kemudian dijebak dengan tuduhan narkoba. Dia pun mengatakan ayahnya adalah dalang semua ini, namun dia malah dianggap sebagai orang gila. Akhirnya, Harold memilih Joy untuk menggantikan posisi dari Ward. Scene kemudian berpindah ke Madame Gao yang sedang diinterogasi oleh Danny. Namun tiba-tiba Cullen datang dengan luka racun dari The-Hand. Mereka bingung harus melakukan apa. Cullen pun kemudian meminta agar dipanggilkan gurunya yang bernama Bokuto. Bokuto pun menyarankan Danny untuk menggunakan kekuatan Iron Fist-nya dalam mengobati Cullen. Danny pun akhirnya berhasil melakukannya, namun dia pingsan. Danny akhirnya terbangun dan ternyata malam itu Cullen menonton bokep sendiri. Danny dan Cullen pun mengunjungi sebuah kampus di mana Bokuto bekerja sekaligus tempat berlatih Cullen dari kecil. Bokuto dan Danny melakukan latihan dan berbincang di ruangan Bokuto tersebut. Danny mencurigai suatu hal dan langsung menyelidikinya. Ternyata memang benar, kampus itu milik organisasi The-Hand. Danny kemudian menanyakan langsung kepada Cullen dan akhirnya Cullen mengakui bahwa dia memang anggota The-Hand. Danny pun kemudian kecewa karena tugasnya sebagai Iron Fist adalah untuk menghabisi para The-Hand. Malam harinya, Danny masih penasaran dan menyelidiki lebih lanjut dan membawanya ke sebuah tempat yang kegunaannya untuk memata-matai. Dia langsung mengobrak-abrik dan Bokuto datang, lalu terjadi perkelahian. Tiba-tiba teman baiknya di kuil yang bernama Davos membantunya melawan Bokuto dan murid-muridnya. Karena kalah jumlah, mereka kemudian kabur namun gerbangnya terkunci. Saat Danny ingin menggunakan kekuatan Iron Fist-nya, Bokuto dan pasukannya kemudian menyerang. Cullen kemudian membantu Danny dengan membuka gerbang, kemudian mereka semua berhasil kabur. Ternyata, kedatangan Davos ke sini adalah untuk menjemput Danny pulang karena gerbang interdimensional di Kunlun sudah terbuka. Dan tugas utama dari Iron Fist adalah untuk menjaga Kunlun. Namun Danny menolak untuk pulang. Scene kemudian berpindah ke Bokuto yang mengunjungi Harold. Dia mengatakan bahwa sekarang dirinya lah yang menggantikan Madame Gao. Namun Harold yang ingin lepas dari kendali The-Hand menemukan kenyataan bahwa uang mereka dipegang oleh The-Hand dan merencanakan untuk membekukan rekening itu agar Bokuto keluar dan bisa mereka kalahkan. Teman Cullen melacaknya dan membawa Cullen ke suatu tempat supaya bisa menguras darah Cullen. Cullen pun kabur dan di luar dia bertemu dengan Danny, tapi kali ini mereka tidak nonton bokep. Bokuto pun menemui Ren. Dia berencana membunuh Harold dan membuat Ward sebagai penggantinya. Dan lanjut mereka mendatangi Harold dan juga Joy. Bokuto tak segan-segan menembak Joy dan mengancam membunuh Harold jika Danny terlambat. Danny pun kemudian datang tepat waktu. Mereka membawa Danny karena mereka membutuhkannya. Namun saat Harold dan Joy sudah aman, Danny langsung menghajar Bokuto. Pertarungan mereka sampai di sebuah kuil di mana Cullen ingin melawan Bokuto sendiri. Pertarungan itu dimenangkan oleh Cullen, namun dia tidak sanggup untuk membunuh. Tugas itu kemudian diambil oleh Davos. Davos dan Danny kemudian berdebat karena keegoisan Danny. Bahkan sampai terjadi perkelahian. Davos pun kemudian pergi dengan wajah kecewa.
Kembali ke lokasi bertarung, ternyata mayatnya sudah hilang. Hari berlanjut seperti biasa sampai suatu ketika Harold mengirimkan pesan kepada Danny untuk segera keluar. Ternyata mereka dikepung oleh DIA yang merupakan badan narkotika. Danny pun langsung menemui Jerry dan ditemukan bahwa dokumen perusahaan sudah dimanipulasi dan sekarang hak Danny sudah diambil. Jerry menyarankan untuk mencari dokumen originalnya. Danny kemudian menemui Madame Gao dan betapa terkejutnya Danny ketika Madame Gao membuktikan bahwa Harold-lah yang membunuh keluarga Danny. Scene kemudian berpindah ke Harold yang menjalankan perusahaan Ren sendiri. Malamnya Danny dan Cullen merencanakan balas dendam kepada Harold. Danny pun menggunakan bela dirinya untuk masuk. Harold yang sudah bersiap untuk menghadang di lift ternyata dikagetkan oleh Danny yang terbang dari kaca belakang. Cullen yang diam-diam ingin membunuh Harold malah ketahuan. Ketika akan ditembak, Danny melompat dan mengeluarkan kekuatan Iron Fist-nya yang sangat dahsyat. Mereka kemudian mendapatkan dokumen tersebut dan bisa melarikan diri melalui atap. Namun di sana, Danny terkena tembakan di tangannya. Harold dan Danny kemudian bertarung dan diakhiri dengan Danny yang menendang Harold ke sebuah pipa yang menancap. Danny tidak akan membunuhnya dan membiarkannya ditangkap polisi. Namun Harold mencoba keluar dari pipa tersebut dan dia ingin menembak Danny. Ward pun kemudian datang dan menembak Harold sampai dia terjatuh dari gedung. Season ini kemudian ditutup dengan Ward yang menjalankan perusahaan tanpa bayangan dari Harold. Davos kemudian meminta tolong Joy untuk membunuh Danny dan di sana ada Madame Gao. Danny dan Cullen kemudian melakukan perjalanan ke Kunlun yang ternyata tempat itu sudah hancur berantakan. Dan demikian adalah seluruh cerita dari serial Iron Fist buatan Netflix season pertama. Apakah menurut kalian serial ini cukup menarik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe Marvel Indo supaya tidak ketinggalan konten-konten menarik dari Marvel yang lainnya. Kami cukupkan sampai di sini. Salam Marvel Indo.